Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia, dan kita masih akan membahas soal gangguan pendengaran. Masih bersama narasumber kita, Dr. Hemastia, dokter spesialis THT. Nah, dokter, jadi gangguan pendengaran ini sebetulnya bisa disembuhkan nggak sih, dokter? Bagaimana caranya atau bagaimana pengobatannya? Baik, terima kasih. Jadi gangguan pendengaran tadi ada dua penyebabnya. Yang pertama adalah gangguan konduksi yang disebabkan oleh satu hambatan, yaitu hambatannya macam-macam nih. Apakah hambatannya itu misalnya kotoran telinga, berarti terapinya ya dikeluarkan kotoran telinganya, dibersihkan gitu. Bukan berarti kita membersihkan sendiri ya, mungkin para sahabat Eljon ya. Jadi harus pembersihannya itu dengan ke dokter THT sebaiknya ya. Kalau dikorek-korek nanti ada dampaknya lagi gitu. Lalu yang kedua misalnya ada benda asing, mulai dari binatang atau pada anak-anak, kita juga harus perhatikan ya apakah ada manik-manik atau Lego ataupun, mainan-mainan anak yang kecil-kecil. Nah itu sering banget juga masuk ke dalam telinga, itu juga harus kita keluarkan, jangan didiamin lama-lama. Lalu yang ketiga juga bisa misalnya ada cairan, keluar cairan dari telinganya. Nah itu juga harus dibersihkan, harus tidak boleh ada cairan ataupun kotoran yang banyak banget itu di dalam lubang telinga, karena itu akan mengganggu pendengaran. Jadi itu secara terapi pada gangguan pendengaran yang konduksi atau hambatan. Lalu yang kedua adalah misalnya gangguan pendengarannya akibat sensori neural atau akibat sarafnya yang terganggu. Nah, ini harus segera diterapi dengan cepat seperti itu. Misalnya terutama pada dewasa muda ada gangguan pendengaran akibat saraf tadi, akibat bising, penggunaan headset berlebihan, seperti itu. Jika memang dialaminya kurang dari 2 bulan, biasanya dengan kita memberikan terapi obat-obatan secara obat minum, secara oral, itu akan bisa balik lagi ke normalnya. Tapi dengan syarat-syarat tertentu ya, kalau misalnya bisingnya itu harus di-stop, lalu juga headsetnya harus di-stop, dan ada pencegahan-pencegahan lainnya. Tapi kalau misalnya memang pada lansia, memang misalnya tensinya sedang tinggi, tiba-tiba dia pendengarannya benar-benar hilang. Nah, seperti itu. Nah, harus kita terapinya yaitu mengontrol tekanan darahnya supaya terkontrol pendengarannya gitu. Atau bisa juga gangguan pendengarannya yang disebabkan oleh infeksi gitu ya, infeksi-infeksi ya terapinya memang kalau memang infeksinya didapatkan sejak lahir gitu ya, seperti anak-anak bayi, memang kita harus terapinya pemberian alat bantu dengar. Tapi kalau misalnya infeksinya seperti mungkin teman-teman Elgin sempat lihat ya, kayak misalnya Ramsay-Hunt syndrome seperti itu ya. Nah, itu biasanya memang setelah diterapi dengan obat-obatan yang sesuai dengan penyakitnya itu akan balik lagi seperti itu. Jadi memang terapinya memang berdasarkan dengan penyebabnya, seperti itu. Jadi memang idealnya tadi ya, sebaiknya setiap ada gejala gangguan pendengaran, baik ringan maupun udah sampai berat banget, ya segeralah ke dokter THT untuk mendapatkan terapi yang tepat. Seperti itu. Oke, baik. Nah, dokter, kalau misalnya alat bantu dengar itu dokter, jadi itu gimana dokter? Bisa meningkatkan dan membantu juga atau seperti apa? Ya, baik. Namanya juga alat bantu ya. Jadi membantu untuk kita bisa mendengar seperti itu. Memang tidak ya, Tuhan itu baik ya dengan kita, memberikan kita indera yang sempurna seperti itu sebenarnya. Namanya alat bantu memang belum sempurna maksudnya, tapi sudah mendekati dengan fungsi pendengaran yang kita diberikan oleh Tuhan gitu ya. Jadi tetap tidak sempurna tapi sangat membantu, terutama untuk sosial gitu, untuk sebenarnya penggunaan alat bantu dengar kalau untuk anak tadi ya untuk menyesuaikan seperti umurnya masing-masing, seperti anak-anak lainnya. Tapi kalau pada usia lansia, alat bantu dengar ini juga penting sebagai alat waspadanya dia. Jadi dia tahu dari mana arah bunyi, dia tahu mungkin dia bisa mandiri seperti itu, mungkin dia pengen ke pasar, dia ingin menyeberang jalan, dia jadi tahu di mana arah datangnya bunyi, ada yang ngelakson dari mana, itu juga jadi sangat membantu gitu ya alat bantu dengar. Nah, jangan khawatir juga, alat bantu dengar sekarang juga cukup modis juga loh sebenarnya, nggak seperti melulu yang zaman dulu kelihatan gitu ya mungkin. Jadi sebenarnya sekarang juga
moldingnya atau yang di dalam telinganya itu udah warna-warni, udah modis banget sebenarnya, dan bisa ada beberapa yang bisa juga dipakai untuk berenang seperti itu, atau ada yang benar-benar nggak kelihatan, ada yang di dalam lubang telinganya aja benar-benar nggak kelihatan sama sekali gitu. Apalagi mungkin kalau cewek-cewek rambut panjang atau berhijab seperti itu juga sama sekali nggak kelihatan. Jadi sepertinya sudah sangat-sangat membantu gitu ya dari sisi memang membutuhkan alat bantu dengarnya, dan juga secara sosial tampilannya juga nggak terlalu terlihat banget gitu berbedanya sekarang. Jadi udah sangat membantu lah seperti itu. Oke, jadi itu bisa jadi pilihan, tapi walaupun tidak menjadi pendengaran seperti awal dan semula gitu ya dokter, tapi sangat-sangat membantu. Iya. Kemudian dokter, bagaimana nih dokter mencegah gangguan-gangguan pendengaran ini dokter? Baik, untuk mencegah gangguan pendengaran yang paling penting dan paling sederhana adalah tidak usah melakukan korek-korek telinga, seperti misalnya penggunaan cotton bud, ataupun mungkin teman-teman ada tahu yang ada besinya, mungkin di e-commerce sekarang ada yang plastik ada lampunya, terus juga ada sekarang yang canggih lagi, ada yang ada endoskopinya, bisa lihat pakai kamera, ada yang ada ulir-ulirnya, pokoknya udah macem-macem deh sekarang nih. Ataupun mungkin yang suka ke salon ada yang tahu namanya terapi ear candle lah segala. Nah, sebenarnya telinga itu udah dikasih murah nih sama Tuhan ya. Jadi nggak usah diapa-apain, sebenarnya dia bisa bersih sendiri dengan gerakan mengunyah. Jadi dengan kita mengunyah, makanya kita tuh nggak boleh tuh makan cepet-cepet, buru-buru tuh ada filosofinya gitu ya. Jadi memang harus dari kanan kiri kita mengunyah supaya telinganya itu bersih dan kotoran telinganya itu bisa keluar sendiri keluar lubang telinganya hingga ke daun telinga kita yang sudah dibentuk seperti itu juga itu ada fungsinya supaya dibersihkannya hanya di daun telinganya aja atau di depan lubangnya aja, nggak boleh masuk ke dalam. Itu satu. Lalu yang kedua adalah stop penggunaan headset. Jadi kita tuh ada rules-nya, ada aturannya. Aturannya namanya 60-60 atau 60-60. Jadi boleh penggunaan headset selama 60 menit, tapi dengan syarat volumenya harus di bawah 60%. Kan ada tuh ya volume di HP atau di laptop gitu ya, atau di tabnya itu di bawah 60%, itu boleh selama 60 menit. Tapi setelah itu harus istirahat 60 menit selanjutnya, baru boleh pakai lagi untuk 60 menit setelahnya. Itu jika persenan volumenya di bawah 60. Tapi kan kadang pengen ya sambil jogging, sambil sepedaan, naik motor, naik apalah gitu, terus enakan kencang-kencang aja deh pakai headsetnya, terus sampai 80 gitu, atau sampai 100 bahkan. Nah, kalau sampai 80 berarti ya memang harus dikurangi durasi penggunaannya. Tadi kan 60 menit kalau di bawah 60, kalau 80 ya berarti hanya boleh setengah jam. Tapi tetap harus istirahatnya tetap 60 menit, seperti itu, dan seterusnya peningkatannya. Jadi ya boleh, ini berlaku untuk seluruh headset ya, headset yang Bluetooth, ada kabelnya, atau headphone, apalah sekarang udah canggih semua itu, jadi tetap sebaiknya ya penggunaan speaker biasa aja cukup sebenarnya untuk menjaga pendengaran kita tetap sehat gitu. Lalu yang selanjutnya adalah jangan lupa untuk melakukan konsultasi ke dokter THT juga setiap 6 bulan sampai 1 tahun lah minimal. Sekarang sudah bisa difasilitasi dengan penggunaan BPJS ataupun juga dengan asuransi atau mungkin pribadi juga. Dan yang paling penting juga untuk ibu-ibu muda atau yang sedang mau rencana hamil itu juga harus diperhatikan untuk menanyakan apakah anak saya ini sudah di-screening pendengarannya belum nih ketika sebelum pulang dari rumah sakit gitu. Oke, baik. Jadi memang bisa dicegah ya dokter dari sekarang. Bisa. Apalagi tadi cotton bud ya dok, ternyata tidak boleh digunakan. Jadi sebetulnya cotton bud ini mungkin penggunaannya bukan buat di dalam kali ya dok? Iya, hanya di luar-luar saja, ataupun misalnya sebenarnya dibuat juga untuk hidung sebenarnya, untuk ngebersihin kotoran hidung di area depan juga gitu, tidak boleh terlalu dalam gitu. Karena balik lagi kotoran telinganya itu kalau kita dorong malah jadi nabung ya, malah numpuk-numpuk ke dalam, lama-lama jadi keras. Itu tuh yang paling sering. Oke, dokter, kemudian ada beberapa juga nih dokter yang saya tanyakan terkait dengan telinga ya dokter. Oke. Nah, yang pertama dokter,
ketika kita lompat dari ketinggian atau misalnya saat naik pesawat gitu ya dokter ya, telinga tuh kadang terasanya sakit, berdengung dan sumbat. Itu mengapa dokter dan bagaimana mengatasi pertama kalinya dok? Baik, yang pertama itu biasanya terjadi akibat gangguan tekanan atau pressure-nya yang berubah secara drastis gitu ya. Jadi telinga itu dia berbentuk kurang lebih seperti tabung ya. Jadi ketika ada lubang telinga lalu ke gendang telinga, di belakang dari gendang telinga itu dia kayak seperti tabung di mana tertutup nih semuanya dengan tekanan tertentu dia baru bisa bekerja, dan pendengaran sendiri itu bekerja dengan cara merambat gitu. Jadi dia harus ada rambatannya gitu. Nah, ketika kita naik pesawat, kayaknya sih ngerasanya kayaknya stay aja ya, duduk duduk anteng gitu. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah adanya gangguan tekanan atau perubahan tekanan di dalam pesawat, misalnya pesawat dulu gitu ya. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya itu ada naik turun itu ada gangguan tekanan. Nah, tekanan itu yang akan mengganggu proses hambatan bunyi tadi. Nah, itu yang menjadi rasanya seperti tertutup, itu satu. Atau yang kedua bisa jadi ketika kita naik pesawat, mungkin kita juga tidak fit atau agak sedikit flu-flu sedikit gitu atau lagi batuk sedikit. Nah, karena kita satu saluran, telinga, hidung, tenggorok, THT, nah itu bisa tuh karena perbedaan tekanan tadi posisinya tuh kayaknya stay begini padahal kan kita naik turun naik turun. Nah, prinsip air itu dia akan mengisi ke celah-celah ataupun tempat sesuai dengan gravitasi ataupun tekanan juga kan. Nah, ketika misalnya kita naik pesawat perubahan tekanan itu juga bisa tuh si lendir dari hidung ataupun lendir dari batuk itu naik ke arah telinga yang menyebabkan telinga terasa penuh atau seperti kita berenang juga gitu. Nah, sama juga dengan ketika kita lompat juga, lompat dari mungkin kita bungee jumping gitu ya, dari atas gitu. Nah, tiba-tiba turun ke bawah ataupun menyelam lah gitu, equalisasi di bawah. Nah, itu juga intinya semuanya itu adalah perbedaan tekanan dan salah satu mekanisme tubuh kita ya jadinya tertutup dulu gitu. Nah, cara yang bisa kita lakukan yang paling mudah kalau misalnya kita sedang sehat, itu bisa dengan menutup hidungnya, lalu sambil menelan ludah. Tutup, telan ludah gitu ya, sambil tutup sambil telan ludah gitu. Atau yang kedua bisa ditutup sambil meniup. Seperti itu. Jadi kayak kita mau nyelam gitu ya, gitu. Itu gunanya untuk mengembalikan tekanan lagi, kita memberikan tekanan lagi untuk mengembalikan tekanannya ke tekanan yang normal. Itu idealnya. Nah, tapi kayak udah begitu tuh, udah sampai 3 hari tiup semua telan nggak balik-balik juga dok. Ya udah, berarti kalau nggak bisa memang harus ke dokter THT. Biasanya beberapa kita memang harus ada terapi obat-obatan tertentu gitu, mulai dari obat mungkin ya kalau udah sampai merah banget berarti ada tanda-tanda infeksi, mungkin perlu pemberian antibiotik ataupun obat-obat flu juga yang dimana akan menurunkan tekanan atau mengeluarkan cairan yang ada di belakang telinganya. Atau yang sampai misalnya hebat banget juga ada beberapa yang mungkin kita lakukan tindakan juga, yaitu untuk membolongkan supaya keluar tekanannya itu juga bisa. Jadi memang kalau sudah 2-3 hari tidak ada perubahan, baiknya sih langsung ke dokter THT terdekat gitu. Oke deh dokter. Yang terakhir dokter, Ya. gimana tuh tentang ear candle tadi atau earwax ya dokter ya, aman atau bagaimana dokter? Oke, jadi ya tadi ya banyak tuh ibu-ibu ataupun ya kita lah cewek-cewek gitu ya, ketika kita lagi ke salon terus ditawarin nih, Bu mau ear candle nggak dibersihin nih telinganya, atau sekarang tuh udah ada juga tuh kayak Play-Doh gitu ya, kayak lilin-lilin gitu yang ditaruh di telinga terus bisa untuk mengeluarkan kotoran katanya. Nah, itu balik lagi. Satu kan tidak dilakukan oleh tenaga medis ataupun dokter umum ataupun dokter THT, bahkan bukan kan. Jadi dia tidak tahu seberapa panjang dari lubang telinga ke gendang telinganya. Lalu yang kedua, ear candle itu terkadang kan menggunakan suhu agak panas ya, si cairan lilinnya tersebut. Itu juga akan mengiritasi areal yang telinganya. Lalu yang ketiga, ya ketika kalau misalnya dia bisa cuman sampai liang telinganya aja, tapi kalau dia kelabasan atau kebablasan sampai ke gendang telinganya terus ditarik gendang telinganya, ya udah bubar gendang ikutan ketarik dan bolong. Dan kalau udah gendang telinga bolong itu ya sifatnya bisa sembuh ataupun bisa lebih cenderung permanen bolongnya itu. Kalau udah bolong ya berarti gangguan pendengaran. Jadi sebaiknya jangan menggunakan ear candle seperti itu ya. Tapi kotoran telinga sendiri itu sebenarnya ada fungsinya.
Bukan berarti kotoran telinga atau earwax itu harus dikeluarin terus gitu, enggak. Sebagai mekanisme tubuh kita untuk terlindung dari tadi yang paling sering adalah binatang, karena itu salah satu mekanisme tubuh. Yang kedua, sama seperti muka kita dikasih pelembab biar kinclong glowing lah. Nah sama, telinga juga harus diberikan earwax, itu ada gunanya untuk melembabkan area telinganya itu sendiri gitu. Oke deh. Oke, baik Dokter Hemastia. Terima kasih banyak hari ini sudah banyak berbincang soal gangguan pendengaran. Terima kasih banyak ya, Dok. Sama-sama sahabat Eljon dan Mbak Cynthia, terima kasih semuanya. Baik. Nah, sahabat Eljon, tadi kita sudah dengar dari Dokter Hemastia ya bahwa gangguan pendengaran itu bisa dicegah tadi dengan beberapa hal yang tidak seharusnya dilakukan, seperti membersihkan telinga dengan cotton bud juga ya. Dan penting juga untuk memeriksakan, pergi ke dokter THT, kemudian juga untuk anak-anak juga boleh segera diperiksakan supaya bisa dideteksi ya gangguan apa yang dialami dan bisa diobati dengan cepat. Baiklah, terima kasih. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi sahabat Eljon semua. Saya Cynthia Karani dan juga Dr. Hemastia, dokter spesialis THT. Pamit undur diri, sampai jumpa. Si Patrick dan Tuan Crab lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.